Ya, tugas hari ini adalah kita satu mengentry variabel tambahan gula darah. Kemudian kita menganalisis compare mean, bandingkan rata-rata body mass index, hemoglobin, gula darah berdasarkan jenis kelamin. Bandingkan rata-rata body mass index, HB gula darah berdasarkan golongan darah. Kemudian bandingkan rata-rata body mass index, HB gula darah menurut jenis kelamin pada setiap golongan darah. Buat grafik box plotnya untuk masing-masing, dari yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Copy semua hasil perhitungan saudara ke Word Editor atau ekspor ke Word Editor. Berikan penjelasan secukupnya untuk setiap analisis. Kemudian file Word-nya diuploadkan. Baik, kita masuk ke SPSS, ke data kita. Saudara nambahkan variabel gula darah ya. Sudah? Kalau sudah, tadi tugasnya bandingkan rata-rata BMI, gula darah, dan HB menurut jenis kelamin rata-ratanya. Bagaimana? Analisis. Bandingkan itu apa? Compare, mean, min. Yang akan kita bandingkan, saya reset ulang ini tadi. Yang akan kita bandingkan adalah tadi BMI satu dulu misalnya, body mass index berdasarkan jenis kelamin. Sudah. Berdasarkannya masuk ke variabel independent list. Ini variabel yang akan kita bandingkan rata-ratanya. Saudara klik optionnya yang saudara ingin ketahui. Standarnya dari SPSS memberikan min, rata-ratanya, banyaknya data atau banyaknya kasus, dan standar deviasinya. Kalau menginginkan hitungan lainnya, saudara tinggal menggeser ke kanan. Ininya, minimumnya masukkan, maksimumnya masukkan, misalnya. Nilai variasinya kalau saudara mau dikanankan. Nah, kemudian kita continue. Kalau sudah di OK. Nah, perhatikan nanti ada keterangan di sini, min tabel BMI berdasarkan jenis kelamin by jenis kelamin. Sel min perintahnya count, standar deviasi, min, maksimum, dan variannya. Nanti hasilnya ini. Kita lihat. Body mass index ini rata-ratanya ada laki-laki 24,29, perempuan 25 lebih. Nah, rata-rata keseluruhan 24,87. Dari data ini perempuan cenderung lebih gemuk dibandingkan laki-laki. Dari data ini perempuan lebih tinggi. Untuk memberikan kejelasan perbandingan rata-rata, saudara bisa memberikan gambaran dengan grafik. Grafik untuk perbandingan menggunakan box plot. Tadi saudara klik graph, pilih legacy box plot. Ini kan simple, pilih yang simple saja. Define, kita definisikan. Yang akan kita analisis adalah body mass index menurut jenis kelamin. Kalau sudah ini OK-nya udah nyala, tinggal OK saja. Perhatikan kita membuat grafik body mass index menurut jenis kelamin. Perhatikan. Nah, ini laki-laki body mass index, ini perempuan. Ini adalah gambaran box plotnya. Ini adalah data paling rendah, ini data paling tinggi, yang tengah-tengah plus minus standar deviasinya, yang ada garis hitamnya adalah rata-ratanya, rata-rata datanya. Nah, ini membandingkan ternyata mirip-mirip saja nih. Cuman ini lebih atas sedikit yang perempuan, lebih atas. Nah, ya kan? Nah. Untuk variabel yang lainnya dengan cara yang sama, atau saudara bisa bareng-bareng. Analisis, compare mean, min. Nah, tadi body mass index, body mass indexnya saudara tinggal ditambahin, misalnya kalau mau bareng-bareng hemoglobin, tambah lagi apa tadi? Gula darah misalnya. Gula darah. Nah, bareng-bareng gini boleh. Saudara di OK. Tapi untuk grafiknya nanti sendiri-sendiri. Nah, kita lihat tugasnya, ini lihat rata-ratanya ketahuan laki-laki, perempuan untuk body mass index, hemoglobin, gula darah. Saudara tinggal baca datanya. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, tinggal menjelaskan. Kan kita perbandingan, laki-laki dan perempuan bandingkannya.
Kemudian perbandingannya kita ganti dengan analisis komparmin, faktornya kita ganti dengan golongan darah. Menurut golongan darahnya bagaimana? Kita oke aja langsung. Nanti akan ketahuan pada golongan darah A body mass index rata-ratanya berapa, B berapa, AB berapa, dan O berapa. Begitu juga variabel hemoglobin rata-rata berapa untuk A, B, AB, dan O. Kemudian gula darah juga yang rata-rata A, rata-rata B, dan rata-rata dari AB serta rata-rata dari golongan darah O. Saudara tinggal melihat saja mana yang lebih tinggi. Dari saya ini lihat untuk golongan darah AB cenderung gula darahnya lebih tinggi daripada golongan darah lainnya, seperti A yang paling rendah. Kemudian body mass index punya saya datanya golongan darah O lebih tinggi dibanding dengan AB, B, dan A. Hemoglobin paling tinggi punya saya golongan darah A dibanding dengan golongan B, AB, dan O. Nah, ini adalah perbandingan data menurut golongan darah. Nah, sekarang kita lihat tugasnya tadi. Berarti yang pertama ini bandingkan rata-rata body mass index, HB, dan gula darah menurut jenis kelamin sudah. Bandingkan rata-rata body mass index, HB, dan gula darah menurut golongan darah sudah. Tinggal yang ini. Bandingkan rata-rata body mass index, HB, gula darah menurut jenis kelaminnya. Dan pada setiap golongan darah. Golongan darah A laki-laki, golongan darah A perempuan, golongan darah B laki-laki, golongan darah B perempuan misalnya. Bagaimana? Kita tetap dianalisis komparmin min, kemudian ini kan golongan darah di independennya. Saudara bisa nambahkan layernya satu lagi, misalnya jenis kelaminnya, atau dibalik dulu, ini dihapus dulu semua. Kita kembalikan layer pertama jenis kelamin pada setiap golongan darah. Berarti next layernya tambahi golongan darah. Udah, kita tinggal oke. Saudara bisa lihat. Perhatikan dari hasil perbandingan rata-ratanya. Untuk body mass index, laki-laki A, laki-laki B, laki-laki AB, laki-laki O. Body mass index, hemoglobin maupun gula darah. Bisa baca ya datanya. Kemudian yang untuk perempuan tidak, ternyata punya saya tidak ada yang bergolongan darah A datanya. B, AB, O. Ini rata-rata dari body mass index, rata-rata HB, rata-rata gula darah. Selesai, tinggal membuat grafiknya. Grafiknya tadi, kalau yang nomor 1 dan 2 masing-masing satu kali, satu-satu. Misalnya kita simple. Yang ini jenis kelamin, body mass index menurut jenis kelamin. Body mass index menurut golongan darah, masukkan di oke. Nah, sekarang kalau jenis kelamin dan golongan darah dua-duanya bagaimana? Grab, legasi box plot, kemudian pilih cluster rate-nya saudara depain. Nah, misalnya tadi body mass index menurut jenis kelamin kategori pertama, untuk klasternya pakai golongan darah. Kita oke. Nanti kita lihat grafiknya akan sangat berbeda dengan yang lain. Nah, laki-laki perempuan untuk yang biru golongan darah A, yang hijau golongan darah B, yang abu-abu golongan darah AB, yang ungu golongan darah O. Ternyata pada laki-laki ini O-nya sedikit, hanya satu di sini, sedikit. Kemudian yang ini yang perempuan tidak ada yang biru. Baik, itu kira-kira